Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada tutorial kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara kita membulatkan angka desimal pada data di tabel Microsoft Excel. Baiklah, bagaimana cara membulatkan angka desimal pada tabel Microsoft Excel? Mari kita simak tutorial ini dari awal hingga akhir. Namun, sebelum kita lanjutkan tutorial ini, ada baiknya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita bahas bagaimana cara membulatkan angka desimal pada tabel di Microsoft Excel. Nah, pembulatan angka desimal pertama adalah kita akan menghitung jumlah angka desimal dengan jumlah tertentu. Contohnya, di sini terdapat sebuah angka desimal dengan jumlah angka desimal di belakang koma terdapat sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 digit angka desimal di belakang koma ini. Nah, sekarang kita akan bulatkan angka tersebut dengan jumlah desimal tertentu. Contohnya, saya akan coba membulatkan angka desimal dengan 2 digit di belakang koma ya. Nah, di sini kita ketik rumusnya yaitu sama dengan round ya, kemudian buka kurung, seleksi data atau sorot data yang akan kita bulatkan angka desimalnya. Nah, kemudian koma. Selanjutnya, di sini teman-teman tentukan berapa jumlah digit yang akan kita gunakan. Contoh, di sini saya akan gunakan jumlah digitnya yaitu 2 angka. Kalau sudah ketik angka 2, tutup kurung dan enter. Maka di sini akan terdapat nilai desimalnya dengan jumlah angka 2 digit di belakang koma ya. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat angka desimalnya sebanyak 3 digit ya? Nah, kita tinggal ketik sama dengan round, kemudian buka kurung, seleksi data seperti ini dan koma, ketik jumlah digitnya yaitu 3. Nah, maka di sini akan tampil angka dengan jumlah digitnya yaitu 3 angka di belakang koma ya. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat angka desimal ya, atau membulatkan angka desimal tanpa menggunakan decimal place seperti ini ya. Jadi di sini kita akan bulatkan angka desimal tersebut tanpa ada koma di belakangnya. Nah, di sini silakan teman-teman ketik sama dengan round, kemudian buka kurung, selanjutnya seleksi data seperti ini ya, kemudian ketik koma 0 ya. Nah, kalau sudah tutup kurung enter. Maka di sini akan ditampilkan angka tanpa decimal place ya. Jadi tidak ada angka desimal di sini ya. Nah, ini pembulatan angka desimal. Nah, bagaimana jika kita ingin membulatkan angka desimal tersebut dengan kategori tertentu? Contohnya, kita akan bulatkan angka desimal tersebut ke bawah ya. Seperti kita hapus ulang ya. Nah, di sini kita akan coba ketikkan rumus untuk menghitung jumlah angka desimal dengan posisi pembulatan angka desimalnya ke bawah ya. Contohnya di sini ada nilai 1.342,37475. Nah, di sini kita akan gunakan 3 angka di belakang koma ya, 3 digit. Dan ini akan kita bulatkan ke bawah. Jadi di sini kita ketik sama dengan round down ya. Nah, ini kalau untuk pembulatan angka desimal ke bawah, rumusnya adalah sama dengan round down ya. Kalau sudah buka kurung, seleksi data seperti ini dan koma, kita coba 3 digit di belakang koma ya. 3 digit angka di belakang koma yaitu 374. Nah, kita lihat di sini pembulatan ke bawahnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasilnya adalah 1342,374. Nah, ini adalah pembulatan desimal ke bawah ya dengan rumus round down ya. Nah, bagaimana jika kita gunakan pembulatan ke atas ya? Jadi yang tadinya 374 ini kita akan gunakan rumus pembulatan angka desimal ke atas. Nah, rumus untuk pembulatan angka desimal ke atas adalah sama dengan round up ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah seleksi seperti ini dan jangan lupa kita ketik koma 3. Kita tetap akan menggunakan 3 digit di belakang koma ya. Nah, kalau sudah tutup kurung enter. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya bukan 374 tapi 375. Kenapa? Karena angka ketiga di sini dibulatkan ke atas yaitu 4 menjadi 5 ya. Nah, ini tidak terpengaruh dengan nilai berikutnya. Seperti ini, 3747 jika dibulatkan menjadi 3 digit adalah 375 ya. Nah, ini tidak berpengaruh dengan hal ini. Kenapa? Karena di sini kita bisa buktikan jika terdapat nilai 643,38513 ya. Nah, jika kita bulatkan menjadi
3 digit ya. Apakah ini berubah menjadi 5 atau 6, kita buktikan ya. Nah, ini untuk rumus round up ya. Ini adalah pembulatan angka desimal ke atas. Kita coba 3 digit kalau sudah tutup kurung. Nah, di sini tetap hasilnya 6. Jadi, round up ini tidak berpengaruh dengan angka berikutnya. Jadi, apakah itu bernilai lebih dari 5 atau kurang dari 5, tetap di sini posisinya adalah pembulatan ke atas. Nah, berbeda dengan pembulatan ke bawah. Jika pembulatan ke bawah, 5 ini tetap bernilai 5 dan 4 tetap bernilai 4 karena dia dihitung ke bawah ya. Demikianlah tutorial ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih, selamat mencoba, semoga berhasil dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.